Ya, hal-hal seperti ini kita semua memang akhirnya bisa memahami bahwa dengan ilmu Islam ini masih ada yang kelunding-kelunding ini, ada yang baru masuk ya. Oh iya, masih ada yang ketinggalan. Sebentar. Kasihan ini teman-teman yang masih ada yang ketinggalan ya. 35 lagi. Oke. Layar masih bisa dilihat ya? Oke, ya. Jadi mahasiswa-mahasiswi memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan konkret. Nah, kehidupan konkret kita ya tentunya secara keseluruhan kemarin sudah saya contohkan kaitannya dengan ibadah wudhu, ibadah sholat, persoalan pernikahan, bahkan nanti dalam kehidupan real kita di tengah masyarakat. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bermuasyarah, bagaimana kita bermasyarakat dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang sebentar teman-teman. Nah, kadang-kadang kita itu ya baru bertemu dengan orang yang agak beda sedikit, kita sudah mempersoalkan dan sebagainya. Kita bertemu dengan orang yang bahasanya agak kasar sedikit, sudah galau dan sebagainya. Padahal bagi orang-orang yang memiliki kesadaran, bahkan memiliki konsep ilmu Islam terapan, kita pasti akan mudah menghadapi kehidupan budaya, kehidupan masyarakat yang beragam dan sebagainya. Nah, karena semuanya akan terpulang bahwa ya inilah realitas kehidupan yang harus kita sikapi, dan kita memang dalam agama, dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita diciptakan oleh Allah itu sudah beragam. Jadi tidak usah risau dan gelisah dengan keragaman itu. Jadi wong memang ana sing kasar, ana sing halus, ana sing suarane banter, ana sing suarane indi-indi, ana sing nek melayu cepet, ana sing mlaku wes ngungkuli semute dan sebagainya. Nah, ini bagian-bagian yang kita sadari bahwa dalam kehidupan kita dengan ilmu Islam yang kita terapkan, bahwa potensi-potensi kita berbeda dan sebagainya, itu sesuatu yang maklum. Nah, di dalam ilmu Islam terapan ini nanti pokok bahasan yang akan kita bahas ini semua teman-teman. Satu, pengetahuan ilmu dan teknologi. Nah, mungkin kawan-kawan tidak asing ya, sering mendengar istilah ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi ilmu, pengetahuan dan teknologi. Saya belum masuk secara detail di semua pokok bahasan ini, tetapi ini sifatnya hanya pengantar dulu, poin-pointersnya, lah nanti baru kita bahas satu persatu. Nah, ada enggak teman-teman yang pernah membaca apa bedanya ilmu, pengetahuan dan teknologi gitu? Coba barangkali ada yang ada yang bisa mencontohkan ya, Silakan, mungkin ada yang ingin menunjukkan ya. Silakan, biar tidak terkesan mendengarkan ceramah gitu ya, biar teman-teman juga bisa berpendapat di Google Meet ini. Silakan, Iqbal, Langgeng, Umi, Dwi, ini yang muncul di layar saya. Nggak ada? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, ilmu pengetahuan itu lebih ke tata cara mempelajarinya. Kalau teknologi, alatnya yang digunakan. Kalau ilmu? Kalau ilmu pengetahuan itu kayak tata cara.
Oh gitu ya. Baik, ada yang lain mungkin yang ingin menyampaikan? Jadi kita bicara ilmu ya teman-teman. Jadi ilmu itu apa, pengetahuan itu apa, dan teknologi itu apa ya. Jadi pengetahuan itu sesungguhnya lebih pada kumpulan informasi. Nah itu pengetahuan. Nah kalau ilmu itu hubungan dua atau lebih variabel. Nah kalau teknologi itu ilmu tentang teknik. Nah ngono rumusnya gampang ya. Nah secara detail nanti kita akan pelajari dengan baik ya. Jadi pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu kumpulan informasi. Pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat informatif. Saya contohkan biar kawan-kawan nanti mudah memahaminya. Ketika kita kuliah sampai di kampus, wah tiba-tiba ada teman kita, ngeri. Teko-teko koncone lagi do diskusi asik itu, teman kita datang tiba-tiba ngeri ya. Lu ngeri kok nopo gitu ya. Kemudian temannya tanya, "Loh, ono apa Tazid kok ngeri, ada apa? Umi kok ngeri. Wah, ngeri. Di depan mata. Brus, wah aku ngeri ya, ngeri. Ternyata dia ingin menyampaikan sebuah informasi, sebuah kejadian di jalan ketika dia tadi berangkat kuliah ada peristiwa kecelakaan. Nah, gitu. Nah, kecelakaan diinformasikan ning di ini Jalan Kudus Pati. Jalan Kudus Pati. Lah terus piye? Wah. Drijine korak-karik, nek ora korak-karik ora driji jenenge itu ya. Nah, terus dia menyampaikan, wah pokoke ngeri gitu. Lah piye ceritane piye? Ya aku ora ngerti, pokoknya mau ono peristiwa. Oh, ono kecelakaan. Nah, orang yang menginformasikan sekedar peristiwa kecelakaan, dia membumbui dengan kalimat ngeri, wah pokoknya ora tegel ndeloki dan sebagainya. Itu hanya bersifat informatif. Ya. Informasi yang disampaikan. Nah, tetapi berbeda dengan teman kita yang barusan datang ya. Waduh, lagi iki ya, koncone neh teko lagi iki aku jan memang merangguli peristiwa di depan mata. Lah piye? Dadi ngene. Nah, orang yang bisa bercerita tidak sekedar ngeri seperti tadi yang disampaikan oleh teman yang pertama, tidak hanya sekedar wes ra iso nyeritakno pokoknya. Tetapi teman yang kedua bisa bercerita. Jadi begini. Nah, aku kan pelan-pelan teko Pati, omahku Pati. Lah, ono truk. Truk iki wis pelan-pelan nggon sebelah sisi kiri. Lah, terus sedan iki meh ambil kanan, padahal dari arah sana itu ada bis yang sudah dekat. Jadi nek sedan ini tetap ora ngoncat. Ternyata diejek tetap maksa. Wah, sudahlah dier. Nah, teman yang bisa bercerita antara variabel bagaimana peristiwa itu terjadi ya. Jadi kenapa terjadi kecelakaan? Karena wis ana truk posisi wis sompok, sedan tetap nekat mau nyelip, sementara bis dari arah yang berlawanan itu juga sudah datang. Nah, teman kita yang menceritakan tentang bagaimana hubungan dia nyelip padahal posisi dari arah depan itu sudah tidak ada kesempatan, maka ini adalah dua variabel dia nyelip, sementara variabel dari arah yang berlawanan itu sudah tidak ada kesempatan, maka kemudian dua variabel yang berhubungan nyelip karo songko ngarep sudah tidak ada peluang untuk menghindar, maka terjadilah tabrakan. Lah ini namanya dua variabel. Nah, sama teman-teman nanti ketika teman-teman bicara tentang bahasa. Bahasa itu sebenarnya apa sih? Bahasa itu ya alat komunikasi. Bahasa itu ya bagaimana orang menyampaikan isi hati dengan bahasa dan sebagainya. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah bergeser bahwa mengapa orang harus mampu berbahasa. Nah, gitu. Karena ternyata kemampuan bahasa itu bisa semakin mempermudah, memperlancar itu ya, bahkan memberikan peluang orang yang mampu berbahasa dengan baik itu
pesan-pesannya tidak ada yang bias, pesan-pesannya tidak ada yang terkendala karena dia mampu berbahasa. Nah, ini namanya orang yang tidak sekedar menginformasikan tentang bahasa, tetapi orang yang bisa menghubungkan antara pentingnya bahasa dengan bahasan tujuan bahasa, pentingnya bahasa, tujuan bahasa, strategi bagaimana berbahasa dan sebagainya. Nah, variabel-variabel seperti inilah yang dijelaskan oleh teman-teman itu, yang kemudian kita kategorikan sebagai orang yang mampu, ya, orang yang mampu memahami, menghubungkan antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel apa sih sesungguhnya pentingnya bahasa, tujuan bahasa itu apa, lalu target bahasa itu bagaimana dan sebagainya. Nah, jadi orang yang sekedar menginformasikan tentang sesuatu dengan orang yang bisa menghubungkan pentingnya bahasa, tujuan bahasa, variabel-variabel yang ada di dalam bahasa, itu namanya ilmu. Nah, kalau teknologi adalah ilmu tentang teknik. Nah, ilmu tentang teknik itu apa? Kalau nanti di bahasa ya, misalnya bagaimana agar orang bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan baik. Nah, ini nanti ada ilmunya, ada tahapan-tahapannya, ada ada caranya, ada metodenya dan sebagainya. Nah, penguasaan terhadap teknik inilah yang disebut kemudian teknologi. Maka bahasan yang pertama di dalam ilmu Islam terapan ini, kita semua harus tahu pengetahuan itu apa sih, ilmu itu apa sih, teknologi itu apa. Karena kalau kita tidak tahu pengetahuan, tidak tahu ilmu, maka tidak akan tahu teknologi. Tidak mungkin orang yang memahami teknologi dengan baik, dia tidak punya ilmunya. Walaupun secara praktis mungkin ada orang-orang yang masuk kategori teknisi, ya. Jadi kan ada sering istilah tenaga-tenaga teknisi. Tetapi apakah tenaga-tenaga teknisi ini tidak didasari dengan ilmu dan pengetahuan? Oh, pasti didasari. Hanya konsentrasinya orang yang sudah masuk di kerja teknisi, pengetahuan dan ilmunya itu sudah melebur menjadi teknik-teknik yang dikuasai. Nah, ilmu tentang menguasai sesuatu itulah yang disebut teknologi. Nah, simpulannya dalam bahasanya sederhana, pengetahuan, ilmu dan teknologi itu tiga istilah yang tidak bisa dihindarkan. Untuk sampai kepada ilmu, maka orang harus mengetahui tentang informasi banyak hal. Ya, tadi ada peristiwa kecelakaan, kemudian kenapa terjadi kecelakaan, itu nek wis mengure mengapa terjadi kecelakaan, pasti ada hubungan dua atau lebih variabel, yaitu nyelip karo posisi kesempatan yang sudah tidak cukup untuk nyelip. Nah, itu namanya pengetahuan, ilmu dan teknologi. Nah, nek ngono, orang berkendaraan itu harus menguasai teknik dengan baik. Tekniknya apa? Yo, kita kalau mau nyelip harus tahu perhatian depan. Mungkin enggak saya nyelip. Nah, orang kalau mau berbahasa juga harus begitu. Orang kok mau menyampaikan bahasa Inggris, berkomunikasi dengan bahasa Inggris, sementara orang yang sedang kita ajak bicara, khitab kita, jadi orang yang kita ajak ngomong itu orang yang sama sekali tidak tahu bahasa Inggris, maka ya tentunya kita tidak boleh menggunakan bahasa Inggris, karena maunya kita menyampaikan pesan, message kita itu apa, maka kita juga harus tahu tentang itu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, struktur ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam ilmu Islam terapan ini kita nanti akan bicara tentang struktur ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran itu isinya apa saja? Tentunya teman-teman kita semua tahu dan bisa memahami dengan baik jika kita memang betul-betul memahami ajaran Al-Quran dan Al-Hadis itu apa, ya. Tentunya teman-teman nanti sudah akan kembali kepada definisi ma huwal Quran, ma huwal hadis, ya.
Jadi Quran itu kan wahyu, ya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya, baik yang secara bertahap, kemudian menggunakan pola-pola atau menurut para ulama, para ahli Quran, ahli tafsir, turunnya Al-Quran itu dengan modus, dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian mawal hadis, ya, hadis itu kan ucapan, perbuatan dan ketetapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah bagian penting yang nanti dalam konteks ilmu Islam terapan memang harus kita pahami dengan baik. Teman-teman yang saya hormati, saya mohon izin ke belakang sebentar ya.